Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya bahwa di akhir bulan ini Tuhan terus akan menyatakan kemuliaan dan juga pemeliharaannya yang sempurna. Tahun ini kita banyak belajar tentang influence. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjadi sebuah pengaruh bagi dunia, maka dunia yang justru akan mempengaruhi kita. Dan subtema kita bulan ini kita belajar banyak tentang inside out. Bagaimana kita bisa berdampak, bisa menjadi pengaruh baik, dimulai dari yang di dalam diri kita, harus keluar, memancar. Kita sudah belajar tentang inner strength, kekuatan yang dari dalam. Bagaimana kehidupan Rasul Paulus benar-benar tetap kuat dalam segala keadaan, karena dia punya inner strength. Kita juga sudah belajar tentang inner voice, bagaimana Raja Salomo yang seorang yang muda, yang tidak berpengalaman, tetapi karena dia minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan mengajar dia melalui inner voice yang ada dalam dirinya. Dan juga kita sudah belajar tentang inner value, tentang nilai yang dari dalam, sebuah value yang harus kita pegang. Kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun tinggal di Babel yang jahat, tetapi mereka justru memperlihatkan kepada orang Babel betapa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang sangat baik. Dan hari ini saudara sekalian, kita akan kembali belajar akan sesuatu yang penting dalam hidup ini. Kita belajar dari seorang yang bernama David atau Daud. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk pergi ke rumah Isai, mengurapi salah seorang anak Isai. Ayat yang ke-6, ketika mereka itu masuk, Isai dan semua kakak-kakak Daud, dan Samuel melihat Eliab. Siapakah Eliab? Kakak pertama daripada Daud. Lalu pikir Nabi Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Eliab yang tinggi, gagah, dan seorang tentara pasti adalah pilihan Tuhan. Tapi lihat ayat ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku, Tuhan, telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Nah, ayat ini mengajarkan buat kita bahwa Nabi Samuel nyaris buat kesalahan seperti kebanyakan kita. Kita seringkali terpukau dengan penampilan, dengan apa yang orang tampilkan di depan mata kita. Tetapi saudara sekalian, ternyata Tuhan menolak Eliab, tetapi memilih Daud menjadi raja Israel karena Daud memiliki inner beauty, memiliki sebuah kecantikan yang dari dalam yang tidak dimiliki oleh Eliab. Lihat bahwa ayat itu tidak berkata bahwa Eliab tidak dipilih Tuhan. Tetapi ayat itu berkata, Tuhan berkata pada Samuel, aku telah menolaknya. Kenapa? Karena saya yakin sebenarnya Tuhan sedang melihat dalam diri Eliab, apakah dia punya inner beauty, kecantikan yang dari dalam. Ternyata Eliab tidak punya, kakak-kakak Daud yang lain juga tidak punya. Tapi Daud memiliki yang namanya inner beauty. Saudara sekalian, kalau hidup kita mau dipilih Tuhan, mau diangkat dan justru akan dipakai Tuhan dengan ajaib, mari kita belajar, kita harus punya yang namanya inner beauty. Saudara sekalian, inner beauty merupakan modal utama Daud, sehingga Tuhan mengangkatnya jadi influencer, seorang yang berpengaruh bagi bangsa Israel. Siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, mungkin keadaanmu hari ini berkata, Pastor Lukas, saya dalam keadaan masih di lembah, saya dari keluarga yang berantakan, saya dari keluarga yang miskin, saya sudah mengalami banyak kegagalan. Dengar, ada kabar baik, tidak peduli keadaan kita,
Tapi mari kalau saudara mau diangkat Tuhan, bahkan menjadi seorang yang berpengaruh besar, hidup kita harus mulai membangun yang namanya inner beauty. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Nah, saudara sekalian, manusia melihat apa yang di depan mata, namun Tuhan melihat kedalaman hidup dan hati kita. Nah, bukan berarti setelah itu kita semua, kalau gitu saya nggak mau peduli tentang penampilan saya, mau langsing atau gembrot, apakah saya cantik atau jelek, tampilan saya kusut atau oke, nggak ada masalah. Kan Tuhan lihat hati. Ingat baik-baik, kita masih hidup di dunia, kita tidak hidup di sorga. Orang melihat, dunia melihat tampilan kita. Tapi saudara dan saya, jangan cuma sibuk memperbaiki, mempercantik, memperindah tampilan fisik kita, tampilan luar kita, tapi jangan lupakan untuk kita membangun juga inner beauty, kecantikan yang di dalam diri kita. Saya mau kita akan bersama-sama saksikan sebuah klip ini, saudaraku. Tidak salah saudara mempercantik diri saudara, memperindah hidup saudara, tapi hati-hati, ternyata penampilan bisa menipu. Saksikan klip ini. Cantiknya tapi lihat. Iya, aslinya. Oh my God. Hati-hati penampilan bisa menipu ya. Anak-anak muda jangan terpukau pada wanita yang lagi pakai make up. Lihat warna aslinya nanti saudaraku. Nah, tidak salah kita memperindah, mempercantik tampilan luar kita. Tetapi jangan abaikan untuk kita mempunyai inner beauty. Nah, kita akan belajar dari kehidupan Raja Daud. So sekalian, inner beauty apa yang harus kita miliki? Yang pertama, kita harus memiliki good insight.
Cara pandang yang baik. Tahukah Anda bahwa hidup kita ditentukan oleh bagaimana cara kita memandang hidup ini? Nah, Daud memandang segala sesuatu itu dengan cara pandang yang positif. Melihat yang sama, melihat situasi yang sama, tetapi Daud memilih untuk punya cara pandang yang positif. Nah, cara pandang positif ini telah menolong Daud untuk melewati setiap musim dalam kehidupannya. Nah, kalau saudara mau benar-benar keluar sebagai seorang pemenang, mari kita belajar membangun sebuah good insight dalam diri kita. Sebuah cara pandang yang baik, cara pandang yang positif. Dan itu akan menolong kita untuk benar-benar melewati setiap keadaan. Tahukah Anda, banyak orang berkata, kenapa hidupku belum berubah? Kenapa keluargaku belum berubah? Kenapa ekonomiku belum berubah? Kenapa semua keadaanku belum berubah? Nah, saudara sekalian, perubahan hidup terjadi dimulai dari perubahan cara pandang kita. Kita akan bisa mengubah masalah justru menjadi peluang ketika kita mengubah cara pandang kita. Saudara sekalian, lihat dua gambar ini. Lihat bagaimana lalat dan lebah yang ternyata, saudaraku, punya cara pandang yang berbeda. Lihat bagaimana lalat selalu yang dicari, yang dipandang adalah sampah, bau yang kotor. Dan akibatnya setiap hari lalat hanya selalu berada dan berkecimpung di sekitar sampah. Dan Anda mengerti, akhirnya lalat itu menjadi penyebar kuman-kuman penyakit. Sebaliknya beda dengan lebah. Justru lebah itu, saudara sekalian, selalu melihat di mana ada bunga yang cantik, yang akhirnya dia akan ada di sana, dia akan hisap madu yang ada di dalam bunga itu, dan akibatnya lebah itu, saudaraku, menghasilkan madu yang manis, bahkan menolong untuk proses penyerbukan daripada bunga, dan akhirnya berubah menjadi buah pada pohon tersebut. Nah, pilihan ada di tangan kita. Apakah selama ini kita seperti lalat yang terus mencari dan melihat semua ini dengan yang negatif? Ataukah saudara memilih menjadi seperti lebah yang selalu melihat dari sisi yang baik, mencari yang baik? Saya percaya ini akan mengubah kehidupan kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Bukan hanya mata fisik yang Yesus maksudkan, tapi insight, paradigma dalam diri kita. Jika matamu baik, NLT version, when your eye is healthy, jika matamu sehat, teranglah seluruh tubuhmu. Hidup saudara akan jadi terang. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. When your eye is unhealthy, jika matamu, cara pandangmu tidak sehat, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Lihat bagaimana Daud, dia memiliki good insight. Dia melatih dirinya di tengah-tengah keadaan yang baik, dia lihat yang baik. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang buruk sekalipun, dia belajar melihat dari sisi yang positif. Lihat bagaimana saat Daud, saudaraku, menghadapi Goliat. Semua orang ketakutan, semua orang terintimidasi oleh keadaan penampilan Goliat dan ancamannya. Tetapi Daud, saudaraku, justru melihat bahwa ada Tuhan yang menyertai dia. Dia melihat bahwa Goliat adalah sebuah peluang untuk dia bisa mengalami promosi dan mendapatkan 3 hadiah yang raja sediakan. Hari ini saudara sekalian, mari kita belajar. Jangan lagi hidup dengan semua cara pandang negatif. Mari kita belajar punya inner beauty. Kita punya good insight. Seperti 10 orang pengintai yang selalu melihat negatif. Tapi 2 orang pengintai Israel melihat yang positif. Akibatnya hanya 2 orang pengintai ini yang menikmati janji Tuhan dikenapi. Yusuf anak Yakub juga lewati banyak masa-masa air mata. Banyak
banyak penderitaan, dijual oleh kakak-kakaknya, bahkan dia difitnah oleh istri Potifar. Tapi lihat saudaraku, bagaimana Yusuf memandang semua dengan cara pandang yang positif. Akibatnya waktu Tuhan angkat dia jadi raja muda di Mesir, kakak-kakaknya dibawa dia dan berkata, ampunilah kesalahan kami. Akhirnya Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, kamu merekah-rekahkan yang jahat, kamu berencana yang jahat bagiku, namun Tuhan membalikkan, justru mendatangkan kebaikan. Lihat bagaimana Rasul Paulus menghadapi banyak keadaan yang berat, tantangan, dikhianati, ditinggalkan, dianiaya. Tapi dia berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan apa? Di antara keadaan yang buruk sekalipun, ada rencana Tuhan yang baik. Yang setuju katakan yes. Filipi 4 ayat yang ke-8, Paulus mengajar kita, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Katakan bersama-sama kalimat terakhir, pikirkanlah semuanya itu. Saudara sekalian, kita harus belajar membangun good insight. Memang bukan berarti kemudian kita selalu dalam keadaan apapun gak waspada. Orang mau nipu kita, orang berniat jahat, lalu kita biarkan, oh itu semua baik. No. Tetap waspada. Tapi kita harus belajar jadi orang yang memandang dengan cara pandang yang baik. Nah, cara memiliki good insight adalah pandang segala sesuatu dengan optimis. Kata bersama saya keras, optimis. 2, 3. Jangan pesimis. Dalam menghadapi pandemi ini, saudaraku, banyak orang pesimis, putus harap. Tapi mari kita anak-anak Tuhan justru memandang secara optimis. Saudaraku, ada banyak pakar ekonomi berkata, ini kegoncangan pandemik akan membuat banyak perusahaan hancur dan sebagainya. Tapi saya membaca juga ada para pialang saham yang berkata, justru waktu ekonomi sedang goncang, ini waktu yang kami tunggu-tunggu. Kenapa? Karena ketika sedang jatuh saham, kami beli dan akhirnya waktu naik kembali, kami akan mendapat untung yang besar. Semua tergantung dari cara pandang kita. Satu kali saudaraku, ada 2 orang narapidana yang ada di dalam sebuah sel di dalam penjara. Mereka melongok ke jendela di luar. Dan mereka akhirnya diberikan 2 kertas. Mereka mulai melukis, menggambar. Saudaraku, 2 orang narapidana sama-sama melihat jendela yang sama. Tapi Anda tahu narapidana yang pertama, apa yang dia lukis? Yang dia gambar adalah besi teralis yang menghalangi dia untuk bisa keluar. Yang memenjarakan dia. Tetapi narapidana yang kedua, dia melukiskan justru pemandangan yang indah. Dia berimajinasi, saudaraku, dia sedang ada di Eropa. Dan akibatnya, lihat, sama-sama memandang jendela penjara yang sama. Yang satu hanya fokus kepada terali besi yang membelenggunya. Sementara yang satu fokus terhadap pemandangan yang indah. Saudara, jangan lagi menjadi orang yang punya cara pandang yang negatif. Milikilah good insight. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pandang segala sesuatu dengan lengkap atau utuh. Saudaraku, satu kali ada seorang mahasiswa muda datang kepada rektor di tempat dia lagi kuliah. Lalu kemudian dia mengeluh tentang seorang dosen pembimbingnya. Dia cerita semua kejelekan dosen ini. Dan kemudian si rektor mendengarkan dengan baik. Mendengar terus. Dan ini orang terus mengkritik si dosen pembinanya. Dan Anda tahu setelah selesai, si rektor berkata, bolehkah sekarang giliran saya yang bicara? Oh silakan. Lalu kemudian rektor berkata, setelah saya mendengar dan menganalisa hidupmu, kamu adalah seorang yang berkarakter kuat untuk membedakan antara yang hitam dan yang putih secara jelas. Dan kamu adalah orang yang selalu memandang yang buruk layaknya sebagai sebuah musuh yang kamu harus lawan. Mendengar kalimat rektor itu, mahasiswa muda yang idealis itu jadi lemas. Dan berkata,
betul itu saya. Lalu kemudian rektor yang bijaksana berkata, tahukah kamu bahwa kamu sedang memiliki dunia yang tidak utuh? Kamu sedang memiliki dunia yang cuman separuh. Langit yang kamu lihat cuman separuh. Bumi yang kamu lihat cuman separuh. Lelaki-laki yang kamu lihat cuman separuh. Setiap wanita yang kamu lihat cuman separuh. Dan ternyata semua yang kamu lihat cuman separuh. Dia kaget, maksud Bapak apa? Ya, karena yang kamu cari adalah kesempurnaan. Dan kamu hanya bisa menerima sisi kesempurnaan yang hanya separuh saja. Dan kamu tidak bisa menerima sisi ketidaksempurnaan yang merupakan kenyataan sebuah hidup. Oleh karena itu kamu hanya memiliki dunia yang cuma separuh saja. Dan selebihnya kamu tidak pernah bisa menerimanya. Lalu dia tertunduk dan berkata, apa saran Bapak? Belajarlah toleran terhadap dunia yang tidak sempurna. Belajarlah toleran terhadap orang lain yang tidak sempurna. Kenapa? Jangan cuma melihat apa yang baik dari dirinya. Karena tetap dia adalah manusia. Tetapi juga belajar toleran dengan apa yang negatif, yang kurang dari dirinya. Dan akhirnya pemuda ini berkata, terima kasih buat nasihat yang bijaksana. Tahukah Anda bahwa banyak orang yang tidak bisa menikmati kebahagiaan. Kenapa? Karena dia selalu memandang dengan tidak lengkap. Dia hanya menuntut istrinya harus sempurna. Dia hanya menuntut suaminya harus sempurna. Dia menuntut pendetanya harus sempurna. Dia menuntut pemerintah harus sempurna. Dan akibatnya orang demikian tidak akan punya sebuah good insight. Nah, yang berikutnya, saudara sekalian, kita harus pandang segala sesuatu itu jauh ke depan. Jangan jadi orang yang picik, yang hanya selalu melihat yang di dekat. Dan kita merasa apapun itu sesuatu yang besar. Walaupun kita tidak boleh memandang remeh. Tapi belajarlah lihat rencana Tuhan yang jauh ke depan. Dan lihat bagaimana Yusuf menyadari, kalau aku tidak dijual oleh kakak-kakakku ke Mesir. Kalau aku tidak dikhianati dan difitnah oleh istri Potifar. Aku tidak akan jadi seperti hari ini. Saudara sekalian, percayalah. Mungkin di Indonesia kita pernah gagal. Mungkin di tahun lalu kita pernah gagal. Tapi kalau saudara punya good insight, kegagalan bukanlah akhir segala-galanya. Kegagalan adalah sebuah proses pembelajaran untuk kita semakin berhasil bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, inner beauty yang harus kita bangun belajar dari Daud adalah selain good insight, cara pandang yang positif, cara pandang yang baik. Yang kedua adalah good words, perkataan yang baik. Kenapa? Alkitab berkata hidup dan mati ditentukan oleh lidah kita. Hidup dan mati ditentukan oleh perkataan kita. Artinya apa? Artinya perkataan kita bisa membangun sebuah kehidupan. Perkataan kita bisa menguatkan orang lain. Perkataan kita bisa menjadi berkat. Dan ingat bahwa sebuah kata-kata penting yang cuma mungkin berapa detik, tapi itu akan menentukan sampai kekekalan. Yaitu kapan? Saat kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia akan diselamatkan. Tetapi saudara sekalian, perkataan juga bisa menghancurkan. Perkataan bisa mematikan kehidupan. Itu sebabnya berhati-hatilah dengan perkataan kita. Daud selalu berkata-kata baik tentang Tuhan dan tentang sesamanya. Daud seorang pemazmur yang suka memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Lihat bagaimana dia selalu berkata yang baik tentang Tuhan. Walaupun dia sedang mengalami banyak pergumulan, tetapi doanya pun adalah sebuah doa yang akhirnya dia berkata, Engkau tetap setia Tuhan, Engkau tetap baik. Kata-kata Daud tentang Tuhan selalu baik. Tetapi yang menarik, Daud juga selalu berkata-kata baik tentang orang lain. Termasuk terhadap ayah
mertuanya, saudaraku, di mana Raja Saul, dia berkata ketika dia betul-betul, saudaraku, dikecewakan oleh Raja Saul, tetapi dia berkata, jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Lihat bagaimana Daud, saudaraku, tetap menyebut Saul itu sebagai orang yang diurapi Tuhan. Bahkan dia menyebut Saul sebagai apa? Bapakku, bapakku. Dia menyebut Tuanku. Saudara sekalian, lihat bagaimana akhirnya Tuhan, lihat ada inner beauty yang membuat Tuhan mengangkat diri Daud. Kolose 4 ayat 5 sampai 6 dalam terjemahan bahasa sehari-hari, di dalam hubungan kalian dengan orang yang tidak percaya. Bukan cuma dengan insider, orang sesama orang Kristen, tapi juga dengan outsider, orang yang tidak percaya. Hendaklah kalian hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kata bersama saya, hidup bijaksana. Ayat yang ke-6. Hendaklah hal-hal yang kalian ucapkan, yang kalian posting di sosial media, yang kalian ucapkan selalu menyenangkan dan menarik. NIV version berkata, let your conversation be always full of grace. Biarlah setiap percakapanmu itu penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih karunia, seasoned with salt. Itu sesuatu perkataan yang jadi berkat, seperti perkataan yang ada rasanya yang sedap dari sebuah garam. Hendaklah kalian tahu bagaimana seharusnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Saudara sekalian, Alkitab mengajar kita agar kita punya good words. Kita punya kata-kata yang baik. Jangan ucapkan perkataan yang kita sendiri tidak suka orang lain mengatakannya terhadap kita. Saya ulang lagi statement ini. Jangan ucapkan perkataan yang kita sendiri tidak suka orang lain mengatakannya terhadap kita. Yang setuju katakan amin. Kalau suami tidak mau dijelek-jelekin sama istrinya, mari para suami jangan jelek-jelekkan istri Anda. Kalau Anda para istri tidak mau dijelek-jelekan oleh suami Anda, mari para istri jangan jelekkan suami Anda. Kalau saudara tidak mau dimaki-maki orang, maka jangan pernah memaki-maki orang. Kalau Anda tidak mau digosipin oleh orang lain, maka jangan pernah menggosipkan orang lain. Kalau Anda tidak mau difitnah oleh orang lain, dijatuhkan, jangan pernah memfitnah dan menjatuhkan orang lain. Saudaraku, kita harus punya good words, kata-kata yang baik, baik yang kita ucapkan langsung verbal maupun yang kita ketik, yang kita sebarkan. Nah, cara memiliki good words, kata-kata yang baik adalah apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Seringkali kita dengan cepat merespon dengan emosi, tanpa kita memeriksa dengan baik. Padahal itu adalah hoax. Sampai tadi malam ada orang yang masih ngotot berkata kepada saya bahwa vaksin COVID itu adalah antikris, ada microchipnya. Saya cuma bilang, sudahlah, ini saya tunjukin video-video yang menjelaskan secara medis bahwa nggak mungkin ada microchip di dalam vaksin COVID. Dan ternyata, saudaraku, itu adalah berita-berita yang kadang-kadang orang hanya terima tanpa dicek. Lalu kemudian akhirnya, saudaraku, menyebarkan dan mempercayai. Lalu kemudian pastikan perkataan kita menjadi berkat. Buat apa kata-kata yang selalu mengintimidasi, yang menjelek-jelekkan? Saudaraku, coba lihat. Kadang-kadang sebuah kata-kata yang cuma berapa detik kita ucapkan, itu bisa terus ada dan diingat orang sampai puluhan tahun. Saudara masih ingat ketika ada kata-kata yang jelek tentang diri saudara dari orang tua Anda. Waktu orang tua Anda emosi marah-marah sama saudara. Ingat, sampai hari ini kita sudah mulai tua. Kalimat itu membekas di hati kita. Mungkin kita sudah mengampuni, tapi sulit untuk melupakan. Itu sebabnya kalau kita tidak mau, saudaraku, menerima kata-kata yang buruk tentang diri kita, belajarlah selalu berkata-kata yang baik dan jadi berkat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Belum semuanya, tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Pastikan perkataan kita bukan hoax, bukan gosip maupun penghakiman. Tetapi kata-kata yang walaupun kita mengoreksi, tetapi kata-kata yang justru membuat orang jadi baik. Nah, saudara sekalian, ini adalah inner beauty yang harus kita miliki. Yang ketiga, selain kita harus punya yang namanya good insight,
cara pandang yang baik. Good words, kalimat perkataan yang baik. Yang ketiga, kita harus punya juga good attitude, sikap yang baik. Tahukah Anda bahwa your problem is not your problem, but your reaction is your problem. Persoalan kita bukanlah persoalan kita sesungguhnya, tetapi reaksi kita, respon kita terhadap persoalan, itulah yang jadi persoalan sesungguhnya. Walaupun Daud berada di sekitar orang-orang yang bersikap buruk, bersikap jahat, tetapi Daud tidak mau terpengaruh. Daud bersikap tetap baik. Tahukah Anda bahwa sikap Daud selalu baik kepada semua orang, bahkan terhadap mereka yang membencinya. Kalau seandainya Daud hari ini ada di depan kita akan berkata, thank you Daud, thank you Raja Daud, karena kamu sudah memberi teladan. Bagaimana waktu kamu disakiti, kamu tetap berbuat baik. Bagaimana pada waktu kamu dikhianati, kamu menangis saat Absalom mati. Ketika kamu ternyata dikutuki oleh Shimei dengan dilempar batu dan abu. Bagaimana kamu tetap menyuruh panglimamu tidak membunuh orang yang mengutukimu. Saudara sekalian, tahukah Anda bahwa setiap kita harus belajar membangun good attitude. Karena sikap kita yang baik itu adalah sebuah kecantikan yang dari dalam. Saudara sekalian, kita tahu seorang yang sangat sukses hari ini bernama Jeff Bezos. Siapa yang tidak tahu Amazon.com? Apapun sekarang bisa dijual. Saudaraku, kecuali Yesus belum dijual. Nah, Anda tahu saudaraku, satu kali Jeff Bezos dia cerita. Waktu dia masih usia 10 tahun, dia diajak oleh kakek dan neneknya untuk berlibur. Lagi naik mobil semuanya menyenangkan. Kecuali satu. Jeff melihat bahwa neneknya itu sudah tua, terus merokok. Lalu Jeff, saudaraku, akhirnya yang pernah meneliti dan pernah membaca bahwa satu batang rokok itu akan mengurangi kira-kira usia perokoknya sebanyak 11 menit. Satu batang rokok mengurangi 11 menit daripada usia perokoknya. Dan Jeff mulai menghitung di pikirannya dari usia neneknya sampai sekarang. Lalu dia berkata, nenek, setelah saya lihat nenek dan saya kalkulasi, paling tidak nenek telah mengurangi usia hidup nenek sebanyak 9 tahun. Gara-gara rokok yang terus nenek lakukan. Jeff dengan bangga, yang masih muda, dia dengan semua hitungannya yang hebat, dia sudah berhasil memberitahu kepada neneknya sebuah fakta dan sebuah kebenaran. Respon daripada neneknya waktu mendengar bahwa usianya telah berkurang 9 tahun gara-gara merokok. Langsung si nenek nangis meraung-raung. Wah! Si Jeff kaget. Kakek yang lagi menyetir di sebelah nenek segera menepikan mobilnya dan mengajak Jeff keluar dari mobil. Bukan digebukin, saudara. Tapi Jeff diberitahu, sini Jeff. Kamu akan tahu suatu hari bahwa jauh lebih sulit jadi orang baik dibanding menjadi orang pintar. Jauh lebih sulit menjadi orang baik daripada menjadi orang pintar. Kalimat sederhana itu membekas di dalam diri Jeff. Dan betul, Jeff akhirnya menyadari dia seorang yang pintar. Dia sekolah dengan baik. Dia kemudian saudaraku bisa lulus dengan baik. Tapi dia sadar, jadi pintar saja tidak cukup. Ternyata menjadi baik itu jauh lebih sulit. Dan akibatnya itulah yang menjadi sebuah motivasi bagi Jeff. Dia ingin dalam usaha yang dia rintis, menolong dan membuat sebuah kebaikan bagi customernya. Bagaimana mereka mau butuh buku, gak usah beli yang mahal, gak usah keluar dari rumah mereka. Hanya buku bekas dan cuman harganya 50 sen.
Mereka cuma klik aja order, besok sudah ada, tiba di delivery di depan pintu rumah si pemesan. Jeff mencoba menolong berbuat baik kepada customernya. Anda tahu, dari hanya jual buku, akhirnya hari ini Amazon semakin luar biasa. Dan saudaraku, semua dimulai dari sebuah kalimat. Lebih mudah jadi orang pinter, tapi lebih sulit jadi orang baik. Saya berdoa biar kita semua jadi orang-orang yang baik. Nah, saya tahu di tengah dunia hari ini yang semakin jahat, bahkan di tengah pandemik yang namanya kejahatan manusia semakin mengerikan. Bahkan juga mungkin kita tahu, saudaraku, ada perubahan-perubahan hukum di Amerika yang seolah-olah semakin buruk. Tapi mari kita belajar, di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, kita harus tetap menunjukkan perbuatan baik kita. Katakan amin. Jangan sibuk mengutuki kegelapan, tetapi sibuklah memperbesar terangmu. Maka kegelapan akan pergi. Jangan sibuk mengutuki, maki-maki kegelapan, semua keputusan yang negatif. Tapi sibuklah memperbesar terangmu, maka kegelapan akan pergi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ingat, Yesus pernah memberi perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Bagaimana gandum adalah gambaran kita. Yang ternyata, saudaraku, pada malam hari musuh itu menaburkan benih ilalang. Dan akibatnya, saudara sekalian, gandum harus bertumbuh bersama dengan ilalang. Tuhan itu, saudaraku, mendapat usul dari pegawainya. Tuhan, kami cabut saja ya ilalang itu. Jangan, karena kalau kamu cabut, nanti gandumnya ikut tercabut. Artinya, saudara sekalian, kalau Tuhan izinkan kita berada di tengah keadaan yang semakin jahat, penuh dengan banyak ilalang, satu hal, jangan kita sibuk memusuhi ilalang dulu, tapi sibuklah bertumbuh dengan baik sebagai gandum Tuhan, dan sibuklah menghasilkan buah yang baik. Ketika kita berbuah yang baik, dunia akan melihat terang Tuhan ada dalam kita, akan mengusir semua kegelapan pergi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Filipi 4 ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ayo ucapkan bersama-sama dari awal, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu apa? Diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Tidak dikatakan begini, hendaklah pujianmu diketahui oleh semua orang. Hendaklah waktu kamu beribadah diketahui oleh semua orang. Walaupun itu penting. Tapi yang Alkitab ajarkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudaraku, dunia sedang membutuhkan perbuatan baik dari kita. Dunia yang gelap membutuhkan terang Tuhan yang memancar dari diri kita. Di kerjaan, ketika ada banyak orang-orang yang semakin jahat, kata-katanya, perkataannya, perbuatan yang mengerikan. Apakah kita ikut jadi orang yang gelap? Tapi pilihlah jadi terang. Perbesar terangmu. Yang lain tidak baik, saudara semakin baik. Dan terangmu akan mempengaruhi mereka yang jahat. Akan diubah Tuhan jadi baik. Katakan yes. Cara memiliki good attitude adalah apa? Sadar bahwa iman harus disertai perbuatan. Sehebat apapun doa kita, sehebat apapun pengetahuan Alkitab kita, tidak akan ada artinya kalau kita tidak punya perbuatan baik. Kenapa? Sekali lagi, yang dilihat oleh dunia adalah perbuatan kita. Belajar berempati kepada orang lain. Terkadang kita bisa kesel, kita bisa gondok terhadap orang-orang yang ternyata, saudaraku, sikap perlakuannya tidak baik. Tapi mari kita belajar bahwa kita harus punya good attitude. Kita bisa berempati. Kalau ada orang yang suka ngajak berantem, sudah nggak usah ikut berantem. Sabar saja. Dan ingatkan diri saudara, maklum orang itu terbuat dari tanah sengketa. Makanya suka bersengketa, saudaraku. Kalau orang itu ternyata jahat sekali, pastikan bahwa dia ternyata dulu diciptakan dari tanah kuburan, saudaraku. Nah, mari kita belajar berempati kepada orang lain. Dan sadar bahwa perbuatan kita adalah taburan yang akan dituai kembali. Saudara, kenapa hari ini kita perlu di tengah pandemik semakin banyak perbuatan baik? Karena Anda harus tahu, ketika pandemik ini selesai, kita akan terima tuaian yang dahsyat.
Saudara, sampai ada teman-teman hamba Tuhan di Indonesia bilang begini, kamu tuh gila. Saya tanya, kenapa? Kamu bagi makanan seperti itu. Bahkan saya lihat kamu di tengah jalan ambil banner dan kamu tulis free food. Belum tahu, di baliknya saya doa, Yesus biar Tuhan yang menjadi free food, roti hidup yang dibagikan bagi dunia. Beberapa orang di mobil itu sambil berhenti di dekat saya lalu tanya gini, thank you buat apa yang kalian kerjakan. Bahkan sampai ada yang tanya, kamu terima donation enggak? Dipikir saya pengemis. Saya bilang, oke, tapi untuk gereja. Bagaimana cara ngirimnya? Kasih aja cek atau money order pakai nama Bethany Church. Dan Anda tahu, kadang-kadang saya lagi diberi tengah jalan sambil free food supaya orang yang di jalan juga lihat, saudaraku, dan segera mampir untuk ambil makanan dari kita. Anda tahu, beberapa orang itu kasih uang cash. Dan saya tahu, semua saya masukkan ke gereja. Dan Anda mengerti, mari kita belajar. Ini waktunya di tengah-tengah kesulitan. Tabur yang baik, tabur yang baik, tabur yang baik, tabur yang baik. Selesai pandemi kita menuai dengan luar biasa. Kesimpulannya apa? Miliki inner beauty. Sebab itulah syarat utama menjadi influencer bagi kerajaan Tuhan. Saudara, terus jaga penampilan Anda. Apa yang kita miliki dengan baik, tapi jangan abaikan membangun inner beauty. Inner beauty yang harus kita miliki adalah yang pertama, good insight. Pandang segala sesuatu dengan cara pandang yang benar. Dengan cara pandang Tuhan. Dengan cara pandang yang lengkap. Dan kita akan betul-betul alami terobosan. Yang kedua, kita harus punya good words. Kata-kata yang baik. Di tengah-tengah caci maki sosial media. Di tengah-tengah semua kata-kata hoax, maukah kita menyampaikan kebenaran dengan kasih. Dan yang ketiga, good attitude, sebuah sikap yang baik. Saya percaya biar dunia melihat orang Kristen dulu kok baik sekali. Maka mereka lihat Tuhan kita yang kita sembah sangat amat baik. Amin. Amin, saudaraku.